Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Ketua Jurusan, Bapak dan Ibu dosen pengajar dan segenap sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Riau, yang saya banggakan mahasiswa baru yang mengikuti Engineering Day pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Saya memilih tema lebih daripada yang disampaikan oleh panitia. Dan tema kuliah umum yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini sama dengan apa yang tadi adik-adik semua lihat di video profil mengenai insinyur, mengenai Persatuan Insinyur Indonesia. Kata terakhir yang saya sampaikan adalah insinyur ujung tombak kemajuan bangsa. Slide saya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, jadi saya paham kita ada di bumi Melayu. Saya mencoba membuat pantun, cuman belum berhasil membuat pantun. Mudah-mudahan nanti di akhir kuliah ini saya bisa membuat pantunnya. Jadi saya mulai dengan definisi dulu, supaya adik-adik mahasiswa semua bisa memahami apa itu makna menjadi seorang insinyur. Jadi insinyur secara definitif adalah seseorang yang menjalankan profesinya menggunakan ilmu pengetahuan alam dan matematika berdasarkan pendidikan dan pengalamannya, mencoba merekayasa, mengubah dan mengembangkan sumber daya alam menjadi produk teknologi demi kepentingan kesejahteraan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan umat manusia. Itu adalah tugas insinyur, merekayasa alam untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Kalau kita bicara alam Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Tapi tugas insinyur bukan menjual kekayaan alam Indonesia, tapi mengubah, merekayasanya, memberi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia yang kaya bukan hanya kekayaan yang ditawarkannya, tapi juga tantangan yang disodorkannya. Dan tidak ada negeri yang lebih menantang, setidaknya dari segi keinsinyuran ketimbang Indonesia. Kenapa demikian? Tidak ada negeri di muka bumi ini yang memiliki pulau lebih dari 17.500. Tidak ada negeri di bumi ini yang memiliki suku bangsa lebih dari 1.340 dan 742 bahasa. Maka tugas insinyur di Indonesia dan tantangan insinyur di Indonesia itu lebih besar dibandingkan insinyur di negara manapun. Manakala insinyur Indonesia harus mempersatukan Nusantara, mempersatukan 17.500 lebih pulau melalui jalan, jembatan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, menyatukan hati dan pikiran. Lebih dari 268 juta masyarakatnya dengan berbagai suku bangsa dan bahasa.
melalui jaringan telekomunikasi, jaringan fiber optik palaparing. Insinyur Indonesia juga bertugas menerangi Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena itulah maka sistem ketenagalistrikan di Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan sistem ketenagalistrikan di negara manapun. Karena itulah tidak ada negeri yang lebih menantang bagi para insinyur kecuali di Indonesia. Artinya, menjadi insinyur di Indonesia tantangannya jauh lebih berat dibandingkan insinyur di negeri manapun. Proses untuk merekayasa alam, mengolah alam, mengembangkan alam, sumber daya alam, menjadi produk teknologi untuk kemanfaatan umat manusia adalah proses inovasi. Inovasi dan invensi atau penemuan adalah motor dari perkembangan peradaban manusia. Peradaban manusia di sepanjang sejarah kehidupan itu didorong oleh inovasi dan temuan. Dan itu artinya apa? Itu adalah tugas insinyur. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa peradaban manusia hingga mencapai titik di hari ini semata-mata karena peran dan jasa para insinyur. Karena itulah maka Edward de Bono mengatakan kreativitas adalah aset yang terpenting dari manusia. Inovasi dan temuan-temuan artinya adalah bisnis. Mereka menambah added value atau nilai tambah terhadap barang dan jasa. Karena itulah maka inovasi berarti bisnis, inovasi berarti kewirausahaan. Nah, kewirausahaan di dalam skala besar itu akan membawa kesejahteraan bagi bangsa-bangsa di dunia. Karena itulah maka negara yang paling inovatif atau negara-negara yang inovatif cenderung menjadi negara-negara yang paling makmur di dunia. Nah, sekarang tadi saya katakan inovasi berarti bisnis. Karena itulah maka insinyur pada intinya adalah mereka yang menciptakan bisnis-bisnis baru. Jadi, kalau adik-adik mahasiswa ingin menjadi orang kaya, belajarlah di Fakultas Teknik. Karena 100 orang terkaya di dunia versi Forbes, sebagian besar adalah lulusan teknik. 22% dari 100 orang terkaya di dunia adalah lulusan dari Fakultas Teknik. Jadi kalau adik-adik mau kaya, tidak salah bekerja di dunia teknik dan menjadi insinyur. Namun demikian memang 32% adalah mereka yang tidak kuliah. Tapi mereka ini adalah mereka yang memiliki kepandaian yang extraordinary, yang luar biasa. Orang-orang seperti Bill Gates, seperti Mark Zuckerberg, sebelumnya sekolah di Fakultas Teknik, tapi kemudian berhenti dan berbisnis sendiri melalui inovasi yang dia ciptakan. Jadi adik-adik, kalau sekolahnya biasa-biasa saja, tidak usah berhenti sekolah dan berusaha menjadi pengusaha. Sekolahlah sebaik-baiknya, lulus dengan baik, dan setelah itu berkarya. Yang mau jadi orang kaya, silahkan jadi orang kaya. Yang mau mengabdi menjadi pegawai negeri, silahkan mengabdi pegawai negeri. Yang ingin menjadi profesional, silahkan menjadi profesional. Pintu terbuka lebar pada saat kita menjadi seorang
sarjana teknik, dan menjadi seorang insinyur. Inovasi didorong oleh 3 hal. Yang pertama, kita perlu jiwa yang kreatif. Kalau kita bicara mengenai jiwa yang kreatif dan inovatif, berbagai generasi yang lahir di muka bumi ini, sebuah riset yang dibuat oleh Moon 2014 menunjukkan bahwa generasi milenial dan generasi Z adalah generasi yang cenderung lebih kreatif dan inovatif dibandingkan dengan generasi X dan generasi sebelumnya. Dan mahasiswa, adik-adik semua, ada di generasi yang lebih kreatif dibandingkan generasi sebelumnya. Dan generasi kalian semua adalah generasi yang akan mendominasi tenaga kerja di masa 40 tahun yang akan datang. Manfaatkanlah keunggulan genetika ini menjadi insinyur yang kreatif dan inovatif. Syarat yang kedua adalah lingkungan yang kondusif. Apa yang dimaksud dengan lingkungan adalah organisasi di mana kita berada. Adik-adik yang berada di Fakultas Teknik Universitas Riau, saya harapkan Universitas Riau Fakultas Teknik bisa menjadi lingkungan yang kondusif bagi jiwa-jiwa yang kreatif. Mereka yang atau lingkungan yang kondusif cenderung mendorong inovasi, memvalue mereka yang mampu berpikir secara tidak konvensional. Kemudian juga fokus terhadap pekerjaannya, terhadap risetnya. Kemudian yang pasti adalah tidak ada inovasi besar tanpa inovator besar. Yang ketiga, diperlukan ekosistem yang mendukung. Dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satu dari 5 kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi di suatu negara adalah kekuatan masyarakat sains, teknologi, engineering, dan matematik. Ada di nomor 4. Karena itulah maka lulusan STEM di suatu negara itu akan berperan di dalam menentukan tingkat inovasi suatu negara. Dan pada akhirnya tingkat kemakmuran suatu negara. Karena tadi saya katakan masyarakat yang inovatif, negara yang inovatif cenderung bisa menghasilkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena mereka mampu menghasilkan bisnis dan kewirausahaan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi STEM di negara kita. Di slide ini kita bisa lihat Indonesia ada di urutan ke-6. Namun demikian, kita ada di urutan 6 karena kenapa? Karena pertama, masyarakat kita, jumlah rakyat kita, populasi kita cukup besar, yaitu 268 juta orang. Sehingga kita otomatis berada di urutan ke-6. Namun kita lihat Iran yang penduduknya jauh lebih sedikit dibandingkan kita, lulusan STEM-nya lebih banyak daripada kita. Jepang yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari kita, hampir sama dengan kita. Bagaimana kondisi mahasiswa kita? Mereka yang berumur 15 tahun atau pelajar-pelajar kita yang berumur 15 tahun dilakukan survei dari 78 negara, ternyata kita ada di urutan ke-71. Ini adalah kinerja student kita, pelajar kita di bidang matematik, ilmu pengetahuan alam, dan literasi atau membaca. Ini catatan buat kita semua, bahwa kita perlu meningkatkan kapasitas kemampuan kita di matematik, ilmu pengetahuan alam, dan membaca.
Slide ini menunjukkan bagaimana kondisi keinsinyuran di Indonesia. Indonesia diperkirakan jumlah insinyur sekitar 750.000 sampai 950.000. Tapi kita harus membuat perbandingannya per 1 juta penduduk. Kini hanya sekitar 3.000 insinyur per 1 juta penduduk. Lebih kecil jauh dibandingkan Korea, di bawah Malaysia, di bawah India, di bawah Thailand, di bawah Vietnam, di bawah Cina. Ini semua menunjukkan bahwa insinyur di Indonesia masih kurang guna mendorong inovasi dan mensejahterakan negara kita. Slide ini juga menunjukkan bagaimana prosentase mahasiswa teknik di Indonesia dibandingkan mahasiswa jurusan-jurusan lain. Rata-rata sekitar 14% hingga 15%. Hal ini bisa dibandingkan dengan negara-negara seperti Cina, India, Korea, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kita persentasenya jauh di bawah negara-negara tersebut. Kita belum bandingkan dengan Amerika dan negara-negara Eropa. Nah, sekarang bagaimana kita melihat masa depan kita? Masa depan adik-adik kita. Ini adalah gambaran aspirasi dunia di tahun 2045. Ada megatrend dunia yang mungkin tidak perlu saya jabarkan satu persatu, tapi kita bicara mengenai perubahan demografi dunia, perubahan geoekonomi dan geopolitik, revolusi industri, dan lain sebagainya, termasuk perubahan iklim. Semua adalah gambaran di dunia di tahun 2045. Jumlah penduduk di Indonesia, kita akan menempati urutan kelima di dunia di tahun 2045, dan urutan ketujuh di dunia tahun 2085. Artinya, negara-negara lain memiliki penduduk yang lebih dari Indonesia dalam kurun waktu yang saya sebutkan tadi. Di slide berikutnya kita menunjukkan bagaimana Indonesia di tahun 2045. Sebagian besar masih akan ada di Jawa, sementara masyarakat yang tinggal di perkotaan yang pada hari ini sekitar 50% nanti akan mencapai 70%. Kalau kita melihat prediksi di mana posisi Indonesia dalam peringkat kekuatan ekonomi dunia, maka kita bisa melihat pertumbuhan posisi Indonesia dari tahun 2000 sekarang ini, ya, di posisi 16 kekuatan ekonomi dunia. Di tahun 2030 kita akan menempati posisi 9. Dan di 2050 kita ada di posisi 4. Berapa menit lagi? 3 menit lagi, Pak. Ini adalah bonus demografi yang kita hadapi saat ini. Ini adalah masa emas buat Indonesia. Harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ke depan, pembangunan infrastruktur adalah peluang karya keinsinyuran buat adik-adik semua. Begitu juga di bidang energi, pertumbuhan kebutuhan listrik dan energi meningkat sangat pesat. Semua itu adalah arena di mana adik-adik akan berperan sebagai insinyur. Begitu juga di sektor industri, peran industri di dalam PDB Indonesia akan meningkat dari 20% menjadi 32%. Dan terakhir adalah, yang terpenting adalah di dunia digital dan ekonomi kreatif. Kita beraspirasi menjadi salah satu negara dengan industri kreatif yang utama di dunia.
Karena itulah maka kita perlu mengenali apa itu revolusi industri 4.0. Ada 4 arena yang menunjukkan gambaran industri 4.0. Yang pertama adalah yang sering disebut sebagai kekuatan dari data. Internet of Things, cloud technology, kemudian juga yang kedua adalah human machine interaction. Ini direfleksikan dengan virtual dan augmented reality, robotics, kemudian yang ketiga adalah artificial intelligence, kemampuan kita menganalisa dan secara intelligence. Kemudian yang selanjutnya adalah production method, menggunakan 3D printing dan seterusnya. Ini adalah education dan training yang diperlukan bagi masyarakat kita, sehingga kita bisa masuk menjadi masyarakat yang siap terlibat di dalam revolusi industri yang keempat. Dimulai diantaranya adalah smart factory, simulasi dan modeling. Tadi sudah saya sampaikan big data, data science, blockchain, IoT, dan artificial intelligence. Ini adalah kebutuhan adalah keterampilan yang dibutuhkan dalam industri 4.0 di bidang informasi, media, dan teknologi. Kemudian skill di dalam belajar dan berinovasi, diperlukan sifat yang mampu menyelesaikan problem yang kompleks, dibutuhkan kemampuan berkomunikasi. Para insinyur jangan hanya bisa menghitung, tapi juga harus mampu berkomunikasi. Dan yang keempat adalah life skills, kemampuan untuk memimpin, leadership, etika, moral. Ini adalah 4 hal yang dibutuhkan untuk para insinyur terjun ke industri ke 4.0. Berikut adalah soft skill yang juga dibutuhkan untuk kita berjaya di era industri 4.0. Social skill, process skill, system skill, cognitive abilities. Pada akhirnya, bagaimana kita mempersiapkan insinyur kita? Persatuan Insinyur Indonesia sudah menyiapkan bagaimana kita mentransformasi insinyur sejak mahasiswa di perguruan tinggi hingga menjadi insinyur profesional yang disetarakan di tingkat dunia. Semua itu sudah terdefinisikan, terprogramkan dengan rinci dari hulu sampai ke hilir di sepanjang mata rantai keinsinyuran. Dengan demikian kita bisa berharap insinyur unggul dengan standar global yang siap memajukan bangsa dan mesejahterakan masyarakat. Remunerasi insinyur profesional akan kita perjuangkan, dan big data insinyur Indonesia akan menjadi modal bangsa kita untuk menyusun strategi pengembangan kompetensi insinyur menuju Indonesia maju di tahun 2045. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salam pantun penutup, saya sampaikan sebuah pantun. Makan ikan bersama kekasih. Sekian dan terima kasih.